Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang mari berempati. Sekarang kita bahas apa empati itu. Pengertian empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Jadi, jika kita sudah ikut merasakan keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain, berarti kita sudah memiliki sifat empati. Empati dapat diartikan juga sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan lalu bertindak untuk membantunya. Jadi empati itu dibuktikan dengan cara tindakan yang dilakukan untuk membantu orang lain. Empati sama juga dengan rasa iba, kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza hadara laqismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, yang artinya, dan apabila sewaktu-waktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat ke-8. Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasudu ba'duhu ba'dun, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, seseorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Apabila ia sakit, kita pun akan merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Empati merupakan sifat terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Lawan empati. Lawan empati adalah egois dan sombong. Egois adalah mementingkan diri sendiri, sedangkan sombong adalah merasa lebih dari orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Timbulnya empati. Sikap empati akan timbul apabila kita 1. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, 2. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain, dan 3. Menjadi orang lain yang merasakan. Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita juga harus bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Cara-cara timbulnya empati ini perlu kita biasakan. Untuk mewujudkan perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melakukan cara-cara berikut. Cara mewujudkan perilaku empati. 1. Peka terhadap perasaan orang lain. 2. Membayangkan seandainya aku adalah dia. 3. Berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan 4. Membahagiakan orang lain. Insya Allah, apabila kita membahagiakan orang lain, kita juga akan dibahagiakan orang lain. Nah, sekarang kita ke kuis. Cobalah jawab pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan bertindak untuk membantunya merupakan arti A. Amanah, B. Jujur, C. Empati, D. Istiqomah. Soal yang kedua, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Perilaku kita sebaiknya adalah A. Mendengarkan apa kata orang lain, B. Mengikuti apa yang diinginkan orang lain, C. Merasakan apa yang dirasakan orang lain, D. Merendahkan diri kepada orang lain.
Soal selanjutnya, Islam sangat menganjurkan sikap empati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat A. Al-Fatihah ayat 2, B. Al-Baqarah ayat 2, C. An-Nisa ayat 1, D. An-Nisa ayat 8. 4. Sikap empati akan timbul apabila melakukan hal-hal berikut ini kecuali A. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, B. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain, C. Menjadi orang lain yang merasakan, D. Egois dan apatis atas orang lain. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Sikap empati seseorang pelajar dapat diwujudkan dalam bentuk A. Berbagi contekan saat ulangan, B. Berbagi makanan saat makan bersama, C. Meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki, D. Membiarkan teman dalam kesusahan. Soal nomor 6. Contoh perilaku menghormati dan menghargai guru dapat diwujudkan dengan berbuat baik kepada guru, antara lain A. Belajar dengan sungguh-sungguh, B. Berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah, C. Mengucapkan salam bila bertemu, dan D. Selalu menceritakan keburukannya. Selanjutnya soal nomor 7. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup adalah A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya, B. Membelanjakan hartanya, C. Memperebutkan harta warisan, dan D. Menyimpan hartanya. Soal nomor 8. Di bawah ini yang termasuk perilaku menghormati guru adalah A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya, B. Meminta nasihat-nasihatnya, C. Memperebutkan harta warisan, D. Mengunjungi sahabat-sahabatnya. 9. Apabila melihat guru melakukan kesalahan, kita sebagai peserta didik harus A. Mencemoohnya, B. Menceritakan ke orang lain, C. Menegurnya dengan sopan, D. Membiarkannya. Soal nomor 10. Kata yang mirip dengan empati adalah simpati. Yang lawan katanya A. Egois, B. Apatis, C. Antipati, D. Antiseptik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materinya sudah selesai. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.